Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 258 Kebiri dirimu sendiri. Lin Ran saat ini memiliki gas hitam yang menyelimutinya dan nafsu haus darahnya membumbung tinggi ke langit. Mengenai aura yang dipancarkannya, selain kuat, ada kata lain yang merangkumnya. Dingin. Semua orang takut karena pada saat itu, Lin Ran benar-benar terlalu menakutkan. 20 spiritualis dunia jubah abu-abu di alam mendalam tingkat ke-8 bahkan tidak dapat memblokir satu pun serangannya. Orang-orang benar-benar curiga apakah dia sudah memasuki alam surga atau belum. Selain itu, puluhan ribu pasukan kilin yang tertindas membebaskan diri. Pada saat itu, mereka dengan agresif memasuki arena, dan semua orang merasa putus asa. Lin Ran, orang yang membunuh Gong Luyun adalah aku. Jika kau punya kebencian, tujukan saja padaku. Saat dia melihat orang-orang di sebelahnya berguling-guling di tanah, dan saat dia menatap tatapan ketakutan dari orang-orang asing di sekitarnya, Chu Feng tanpa ragu melompat dari panggung pertarungan dan berjalan menuju Lin Ran. Chu Feng, hei. Saat mereka melihat pemandangan itu, semua orang terkejut. Meskipun kemarahan Lin Ran memang disebabkan oleh Chu Feng, pada saat itu, demi keselamatan orang banyak, Chu Feng bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Itu masih sangat mengejutkan hati semua orang. Di dunia ini, kebanyakan orang egois dan hanya sedikit orang yang mau tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan mereka tidak bisa melakukannya. Namun bagi beberapa orang asing, Chu Feng, seorang pemuda seperti itu, bisa mengorbankan dirinya sendiri. Selain rasa takut di hati mereka, emosi syukur muncul dari lubuk hati mereka. Jangan khawatir. Bahkan jika kau tidak datang, aku akan tetap mengulitimu hidup-hidup sebelum mengambil nyawamu. Prajurit dan Jenderal Istana Pangeran Kilin, dengarkan perintahku. Hari ini, aku ingin sekolah naga biru dibasuh dengan darah. Selain orang-orang dari Istana Pangeranku, bunuh semua orang tanpa ampun. Namun, Lin Ran, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan tidak berencana untuk memaafkan siapapun di arena. Segera setelah dia berbicara, pasukan kilin yang berjumlah puluhan ribu di belakangnya menyebar kemana-mana dan mereka menyerang ke arah kerumunan yang menonton. Ah, gelombang lari. Seketika, segala macam teriakan panik terus terdengar, dan semua orang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, hanya ada satu pintu masuk ke arena, dan pada saat itu, pintu itu sudah ditutup rapat oleh pasukan kilin. Mereka seperti kura-kura dalam toples, dan mereka tidak punya jalan untuk melarikan diri. Kita mati. Awalnya, ada pertunjukan bagus di sini untuk ditonton, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan menjadi korban untuk melenyapkan kebencian Lin Ran. Dibandingkan dengan orang-orang yang panik, mereka yang berpikir lebih muram. 10.000 harapan mereka berubah menjadi debu, dan setelah menganalisis situasi di depan mata mereka dengan saksama, mereka mendapat kesimpulan. Mereka pasti sudah mati. Chu Feng saat ini tidak peduli dengan orang-orang yang berlarian dan berteriak sembarangan. Dia pertama-tama melihat Suge Liuyun dan Li Zhangqing, lalu melihat kerumunan World Spirit Guild, lalu melihat ke suatu area di kursi penonton tamu. Setelah melihat dua sosok yang familiar dan cantik, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang dua kali. Karena mereka berdua adalah dua wanita yang sangat dicintainya. Mereka adalah saudara perempuan, Su Rou dan Su Mei. Meskipun kedua saudara perempuan itu dijaga ketat oleh orang-orang dari kota burung Vermilion, Chu Feng tahu bahwa di hadapan pasukan kilin yang gila, mereka berdua masih dalam bahaya. Setelah mengalami musibah pemusnahan keluarga, setelah merasakan sakitnya kehilangan keluarganya, Chu Feng diam-diam bersumpah dan dia tidak bisa membiarkan siapapun yang dekat dengannya terluka karena dirinya sendiri. Pada saat itu, hanya ada satu cara untuk melindungi mereka, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mengangkat salah satu tinjunya, dan sebuah belati berwarna emas muncul di tangannya. Saat dia berjalan menuju Lin Ran, dia berteriak keras. Lin Ran, sama sekali tidak ada alasan bagimu untuk melakukan ini. Jika kamu marah, kamu dapat menyerangku dan melampiaskannya pada diriku sendiri. Bagaimana kamu ingin aku menyiksa diriku sendiri? Bicaralah. Selama kamu dapat mengatakannya, aku, Chu Feng, dapat melakukannya. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku, Chu Feng, akan menyiksa diriku sendiri. Setelah Chu Feng berbicara, bahkan Lin Ran pun tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengerutkan kening, tetapi menatap tajam ke arah Chu Feng. Setelah beberapa saat, senyum yang sangat dingin, jahat, dan aneh muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, semuanya berhenti. Setelah berbicara, pasukan kilin yang baru saja menyerbu ke tempat pengamatan segera berhenti. Mereka tidak mulai membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan mereka hanya patuh menunggu perintah Lin Ran. Chu Feng, kamu cukup berani, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Lin Ran menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng dengan tatapan menakutkan. Asalkan kau bisa mengatakannya, aku juga bisa melakukannya. Chu Feng menggenggam belati berwarna emas itu, tanpa ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Bagus.
Langsung saja. Untuk menunjukkan ketulusanmu, pertama-tama, biarkan aku melihatmu mengebiri dirimu sendiri. Teriak Lin Ran. Chu Feng, jangan. Apa kau bodoh? Meskipun dia menggunakan obat terlarang, itu tidak berarti kita tidak punya peluang untuk menang. Pinjamkan tubuhmu padaku, dan biarkan aku yang mengurusnya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa membantumu melarikan diri dengan aman. Kau tidak perlu menyerah sekarang. Pada saat itu, Egi yang berada di tubuh Chu Feng melolong sekuat tenaga. Chu Feng, jangan lakukan apapun pada dirimu sendiri. Lin Ran ini adalah rubah tua, dan dia tidak akan membiarkan kita pergi bahkan jika kamu menyiksa dirimu sendiri. Pada saat yang sama, Suro dan Sumi yang berada di panggung tamu berteriak pada saat yang sama, tetapi segera setelah mereka berteriak, mulut mereka ditutup oleh orang-orang atas perintah Su Hen. Dia tidak ingin membuat Lin Ran marah lagi dalam situasi seperti itu. Chu Feng, jangan lakukan hal bodoh. Kamu masih punya masa depan yang cerah. Teriak Li Zhangqing. Chu Feng, apa yang kau pikirkan? Cepat kabur sekarang juga. Ini perintah dari gurumu. Apa kau tidak mau mendengarkan kata-kata gurumu? Suge Liuyun berteriak dengan marah. Lin Ran, jika sesuatu terjadi pada Chu Feng hari ini, persekutuan roh duniaku akan menghancurkan rumah pangeran kilinmu. Bahkan para tetua dari persekutuan roh dunia mengancam. Jangan coba-coba menakutiku. Kau pikir aku, Lin Ran, tumbuh dari rasa takut? Tidak peduli seberapa kuatnya World Spirit Guildmu, itu hanya kekuatan dari satu area. Bisakah kau lebih kuat dari dinasti Jiang? Dinasti Jiang mendukung istana pangeran kilinku. Apa kau berani mencoba dan menyentuh istana pangeranku? Namun, Lin Ran saat ini sudah hampir gila. Dia tidak takut dengan ancaman dari World Spirit Guild, dan dia hanya menunjuk ke panggung tamu tempat Suro dan Su Mei berada dan berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, lebih baik kau cepat mengebiri dirimu sendiri, atau aku akan menarik kedua gadis itu ke sini dan membiarkan pasukan kilinku yang berjumlah puluhan ribu bergantian gelombang-gelombang. Kau, pada saat itu, Chu Feng menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dalam keadaan saat ini, Lin Ran masih mengamati dengan saksama dan dia menemukan bahwa Suro dan Su Mei mengkhawatirkan Chu Feng. Dari situ, dia menemukan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Namun, dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga tidak punya pilihan. Dia hanya bisa perlahan mengangkat belati berwarna emas di tangannya dan bersiap untuk menusukkannya.